Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan kami dari Angkatan 4 Kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang telah kami buat, yaitu Kode dan Etik ASN dalam Literasi Digital. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Amelia, selaku moderator dari Kelompok 3, dan izinkan saya juga untuk memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Rigan Aldian Fasya, yang kedua ada Riki Setiawan, selanjutnya ada Rizky Danarwati, dan yang terakhir ada Trianto. Bapak Ibu sekalian, saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan mendorong ASN untuk bisa beradaptasi dalam ekosistem digital pemerintahan. Namun, literasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga mencakup etika, tanggung jawab, dan keamanan dalam penggunaannya. Karena itu, penerapan kode etik ASN menjadi sangat penting agar pemanfaatan teknologi tetap berjalan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai aturan. Baik, kita masuk ke pembahasan utama. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya kode dan etik ASN itu diterapkan dalam era digital seperti sekarang. Yang pertama adalah tanggung jawab. Artinya, setiap penggunaan media digital oleh ASN itu harus disertai kesadaran penuh. Jadi bukan sekedar posting atau berbagi informasi, tapi benar-benar dipikirkan dampaknya baik bagi diri sendiri maupun institusi. Yang kedua adalah kerahasiaan. Ini sangat penting karena ASN seringkali berhubungan dengan data atau informasi negara. Maka dari itu, menjaga kerahasiaan bukan cuma kewajiban, tapi juga bentuk profesionalitas kita. Selanjutnya, anti-hoax. Di era digital ini, informasi itu sangat cepat menyebar. Nah, ASN itu harus jadi contoh dengan tidak ikut menyebar informasi yang belum jelas kebenarannya, bahkan sebisa mungkin ikut meluruskan jika ada informasi yang salah. Dan yang terakhir adalah integritas. Ini kunci utama. ASN harus tetap menjaga netralitas, bersikap profesionalitas, dan konsisten, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Jadi, empat hal ini sebenarnya saling berkaitan dan menjadi dasar bagaimana ASN bisa tetap profesional di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rizky Danarwati. Selanjutnya yaitu digital safety atau keamanan digital. Secara definisi, kemampuan kita untuk melindungi diri, data, dan sistem dari berbagai ancaman digital. Kenapa ini sangat krusial bagi ASN? Karena kita berinteraksi langsung dengan data publik dan data negara. Sebagai ASN, kita harus melakukan perlindungan data, waspada terhadap ancaman, dan selalu gunakan kombinasi password yang kuat dan pergantian password secara berkala. Selain keamanan, kita juga harus kompeten. Digital skill bukan hanya sekedar tahu cara menggunakan komputer, melainkan kemampuan teknis untuk mengoperasikan perangkat digital secara efektif guna menunjang kinerja. Sebagai ASN, kita harus menguasai aplikasi yang ada di perkantoran atau di instansi tempat kita bekerja. Selain itu, kita juga harus beradaptasi dengan teknologi baru. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai integrasi kode etik, digital safety, dan digital skill. Ketiga aspek ini saling erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan. Digital skill tanpa etika yang baik maka akan menimbulkan penyalahgunaan teknologi. Sementara digital safety tanpa diiringi dengan keterampilan digital yang cukup baik maka akan sangat sulit diimplementasikan. Ada tiga integrasi yang paling ideal. Yang pertama, ASN memiliki kompetensi digital yang memadai. Lalu yang kedua, ASN memahami dan menerapkan prinsip keamanan digital. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ASN menjunjung tinggi kode etik dalam menjalankan aktivitas digitalnya. Dengan demikian, ASN dapat menjadi agen perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang aman, profesional, dan terpercaya. Untuk memperjelas implementasi kode etik ASN dalam literasi digital, berikut beberapa contoh kasus aktual yang relevan dengan aspek digital safety dan digital skill. Yang pertama, kasus kebocoran data instansi pemerintah. Beberapa instansi pemerintah di Indonesia pernah mengalami dugaan kebocoran data, baik disebabkan oleh lemahnya sistem keamanan maupun kelalaian pengguna. Dalam beberapa kasus, data yang bocor mencakup data pribadi masyarakat. Analisisnya, dari sisi digital safety, terdapat kelemahan dalam pengamanan sistem dan pengelolaan akses. Dari sisi etika, ASN memiliki tanggung jawab menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembelajarannya, perlunya penerapan standar keamanan informasi, misalnya manajemen akses dan enkripsi data. Pembelajaran kedua, peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya perlindungan data. Kasus kedua, penyebaran informasi tidak valid oleh oknum ASN di media sosial.
Terdapat kasus di mana oknum ASN menyebarkan informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial pribadi yang berpotensi menimbulkan keresahan publik. Analisisnya, dari aspek kode etik, tindakan tersebut melanggar prinsip profesionalitas dan integritas. Dari aspek digital skill, menunjukkan rendahnya kemampuan verifikasi informasi atau digital literasi. Pembelajarannya, ASN harus mampu melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan, serta penguatan etika bermedia sosial bagi ASN. Kasus ketiga, serangan phishing terhadap email dinas pemerintah. Beberapa instansi pemerintah menjadi target serangan phishing yang menyasar ke akun resmi pegawai untuk mendapatkan akses ke sistem internal. Analisisnya, kurangnya kesadaran digital safety membuat pegawai rentan terhadap serangan rekayasa sosial. Dalam sisi digital skill, dalam mengenali pola serangan cyber masih perlu diingatkan. Pembelajarannya, pentingnya pelatihan keamanan cyber secara berkala, serta implementasi autentikasi multifaktor dan kebijakan keamanan email. Kasus yang keempat atau yang terakhir, pemanfaatan aplikasi digital tanpa memperhatikan keamanan data. Sebagian ASN menggunakan aplikasi pihak ketiga untuk berbagi dokumen kerja tanpa mempertimbangkan aspek keamanan dan kerahasiaan data. Analisisnya, dari sisi digital skill, terdapat keterbatasan dalam memilih platform yang aman. Dari sisi etika, berpotensi melanggar prinsip kerahasiaan informasi negara. Pembelajarannya, penggunaan aplikasi harus sesuai dengan kebijakan instansi, serta diperlukan pedoman resmi terkait penggunaan platform digital. Keempat kasus tersebut menunjukkan bahwa penerapan kode etik ASN dalam literasi digital tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus diimplementasikan secara konkret dalam aktivitas sehari-hari. Kombinasi antara digital safety dan digital skill menjadi faktor kunci dalam mencegah pelanggaran etika serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu kode etik ASN dalam literasi digital adalah landasan penting di era transformasi digital. Kode etik ini menjadi pedoman bagi ASN dalam bersikap dan bertindak di ruang digital. ASN dituntut untuk menggunakan teknologi secara bijak, menjaga integritas, serta bertanggung jawab atas setiap informasi dan interaksi yang dilakukan. Poin kedua yaitu digital safety dan digital skill merupakan dua pilar penopang agar tugas berjalan profesional dan pelayanan publik meningkat. Digital safety berperan dalam melindungi data, informasi, dan sistem dari ancaman digital. Sementara digital skill memastikan ASN memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi secara efektif. Keduanya saling melengkapi untuk mendukung kinerja yang optimal dan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan terpercaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai saran, di mana terdapat 2 poin saran yang kami sajikan. Poin pertama yaitu perlu peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan melalui pelatihan literasi digital. ASN perlu terus mengembangkan kemampuan digital agar mampu mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta bekerja lebih efektif dan efisien di era digital. Poin kedua yaitu penguatan regulasi dan pengawasan internal terkait pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintahan. Diperlukan aturan yang jelas, serta pengawasan yang ketat agar penggunaan teknologi berjalan sesuai ketentuan, aman, dan tidak disalahgunakan, sehingga menjaga integritas serta kepercayaan publik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan oleh kelompok kami dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.